Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan, kenikmatan serta juga kekuatan bagi saya sehingga bisa berpresentasi melalui video ini. Salawat serta salam mari kita junjung limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya sehingga selaku kita kepada para umatnya yang telah diberikan kesempatan untuk melakukan perkuliahan ini. Kemudian yang saya hormati kepada dosen pengampu selaku pembimbing tugas mandiri ini serta juga kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan cintai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadli, prodi saya MPI yaitu Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas mandiri yaitu materinya yang pertama berjudul pengertian belajar, kemudian pengertian mengajar dan pengertian pembelajaran. Di sini saya akan membahas pengertian belajar terlebih dahulu, yaitu kemampuan manusia untuk menggunakan akalnya dalam memahami lingkungannya merupakan potensi dasar yang memungkinkan manusia itu belajar. Dengan belajar, manusia itu menjadi mampu melakukan perubahan dalam dirinya. Dan memang sebagian besar perubahan dalam diri manusia itu merupakan akibat dari aktivitas belajar. Oleh karena itu, sangat wajar apabila belajar merupakan konsep kunci dalam setiap kegiatan pendidikan. Ini berarti bahwa tanpa belajar, maka kegiatan pendidikan pun tidak akan punya makna, bahkan tak akan pernah ada. Di samping itu ya, belajar juga memainkan peranan penting dalam upaya mempertahankan kehidupan manusia. Ketika Nabi Adam diciptakan dan kemudian Allah mengajarkan nama-nama, pada dasarnya mengindikasikan bahwa Nabi Adam itu atau manusia merupakan makhluk yang bisa berubah melalui belajar, sehingga dari tidak tahu menjadi tahu. Dan dengan pengetahuan ini Nabi Adam dapat melanjutkan kehidupannya di dunia. Nah, kemudian di sini ada beberapa definisi belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut para ahli yang pertama yaitu Ernest R. Hilgard, belajar mengacu pada perubahan perilaku seseorang terhadap suatu situasi yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang dalam situasi tersebut. Dengan catatan bahwa perubahan perilaku tersebut tidak dapat dijelaskan berdasarkan kecenderungan, respons bawaan, kematangan, atau juga kondisi sementara dari individu. Nah, itu menurut definisi belajar dari Ernest R. Hilgard. Kemudian menurut Margaret E. Griedler, belajar itu adalah proses di mana manusia memperoleh berbagai macam keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang membedakan manusia dari spesies lainnya. Kemudian yang ketiga, menurut De Sujana, belajar itu adalah suatu perubahan dalam disposisi atau kecakapan baru peserta didik karena adanya usaha yang dilakukan dengan sengaja dari pihak luar peserta didik. Kemudian yang ketiga, menurut
Robert M. Gardner. Belajar adalah suatu perubahan dalam disposisi atau kemampuan manusia yang dapat dipertahankan dan yang tidak semata-mata disebabkan oleh proses pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, menurut Rita L. Atkinson, belajar itu adalah suatu perubahan perilaku yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari latihan. Perubahan perilaku yang disebabkan itu oleh pematangan atau kondisi sementara pada organisme, seperti halnya kelelahan, pengaruh obat-obatan, adaptasi. Nah, ini tidak termasuk dalam pengertian belajar. Jadi beberapa pengertian belajar tersebut meskipun menggunakan formalisasi yang berbeda-beda, namun mempunyai esensi yang sama. Hal ini terlihat dari unsur-unsur pembentuk definisi yang bila diringkaskan dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan dikatakan belajar itu apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur. Nah, di sini ada beberapa unsur-unsur, yaitu ada 4 unsur. Yang pertama, adanya perubahan dalam perilaku, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan kemampuan bereaksi. Nah, jadi unsur yang pertama ini mengindikasikan bahwa belajar itu harus menimbulkan perubahan dalam perilaku. Misalnya dari perilaku buruk menjadi baik, kemudian dari perubahan keterampilannya dari tidak bisa menjadi bisa, lalu perubahan pengetahuannya dari tidak optimis, jadi tidak tahu menjadi tahu, lalu perubahan sikapnya dari sikap pesimis menjadi optimis, dan kemampuan bereaksi yaitu response potentiality. Khusus untuk kemampuan bereaksi pada dasarnya menunjukkan pengakuan terhadap adanya perbedaan antara belajar dan penampilan hasil belajar. Nah, ini sedikit penjelasan dari unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua yaitu perubahan yang terjadi relatif, bersifat tetap atau permanen. Jadi unsur yang kedua ini menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi relatif bersifat permanen. Jadi artinya seseorang yang belajar itu akan mampu memelihara atau mempertahankan, kemudian memproduksi perubahan yang diperolehnya dari suatu kegiatan belajar. Namun perubahan tersebut tidak mesti untuk selamanya atau tidak permanen. Mengingat dalam perkembangannya bisa terjadi gangguan-gangguan terhadap perubahan yang telah terjadi. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian lupa. Nah, yang berarti menjadi tidak tahu lagi atau lupa lagi ya dalam sebuah pemikiran. Terus yang ketiga, unsur yang ketiga itu perubahan tersebut bukan karena kematangan atau kondisi sesaat. Jadi unsur yang ketiga ini menyatakan bahwa perubahan tersebut bukan hanya karena kematangan atau kondisi sesaat, tapi menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi karena kematangan seperti bayi yang tadinya terlentang kemudian mampu tengkurap karena akibat pertumbuhan fisiknya. Nah, atau perubahan yang terjadi pada orang yang mabuk atau dalam pengaruh obat itu tidak termasuk dalam kategori belajar. Nah, ini hampir sama dengan pengertian definisi belajar menurut
Rita L. Atkinson ya. Kemudian yang keempat, yaitu unsur yang keempat, perubahan terjadi akibat latihan yang diperkuat atau berpengalaman. Jadi unsur yang keempat ini menjelaskan bahwa proses belajar itu membutuhkan sebuah latihan dan bahwa perubahan itu terjadi karena latihan dan pengalaman. Oleh karena itu, prinsip pengulangan dan atau penguatan atau dalam kurung forward praktik serta interaksi manusia dengan lingkungannya atau disebut dengan pengalaman sangat berperan dalam suatu aktivitas belajar. Kata penguatan juga menunjukkan bahwa proses belajar itu memerlukan penguatan agar perubahan yang telah terjadi dapat dipertahankan, tidak makin lemah atau bahkan musnah. Nah, itu penjelasan dari unsur yang keempat. Nah, kemudian di sini ada pengertian mengajar. Mengajar itu adalah kegiatan terencana yang dilakukan oleh pendidik untuk mentransfer pengetahuan, kemudian keterampilan dan nilai kepada peserta didik agar mereka itu dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, jadi ini adalah proses interaktif yang bertujuan menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif, yang dimana pendidik itu memfasilitasi atau guru itu memfasilitasi proses belajar siswa agar mencapai tujuan yang diinginkannya. Kemudian di sini ada beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu penyampaian pengetahuan. Jadi dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada siswa agar mereka bertambah pengetahuannya. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan keterampilan. Jadi dengan pengembangan keterampilan dapat melatih dan membimbing siswa untuk menguasai keterampilan tertentu, baik itu secara praktis maupun interpersonal. Kemudian yang kedua yaitu aspek yang ketiga yaitu organisasi lingkungan. Jadi dapat mengatur lingkungan belajar sedemikian rupa sehingga mendukung terjadinya proses belajar. Kemudian aspek yang keempat yaitu peran fasilitator. Jadi guru ini sebagai peran fasilitator. Jadi dapat beralih dari hanya sebagai sumber pengetahuan menjadi pemandu atau mungkin pendorong dan fasilitator yang membuat siswa itu aktif dan kreatif dalam belajar. Jadi guru itu dapat menjadi pemandu, pendorong, dan fasilitator bagi siswa. Kemudian yang kelima yaitu pencapaian tujuan. Yaitu dapat dilakukan dengan perencanaan dan mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Nah, jadi ini beberapa aspek-aspek atau kelima aspek yang saya jelaskan. Kemudian di sini ada pengertian pembelajaran. Jadi pembelajaran itu merupakan terjemahan dari instruction di mana sebelumnya dipadankan dengan istilah pengajaran. Oleh karena itu terkadang terjadi penggunaan yang saling mengganti antara istilah pembelajaran dengan pengajaran. Jadi pembelajaran dan pengajaran itu hampir sama sekali. Yang mungkin lebih tepat pengajaran itu sebagai terjemahan dari
teaching atau learning mungkin ya. Kemudian pengajaran itu diartikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan interaksi siswa dengan lingkungan belajar yang dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pengajaran atau pembelajaran, yakni kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. Dan menurut Nana Sujana pada tahun 1996, pengertian pengajaran tersebut menunjukkan titik berat pada peran guru atau dosen sebagai pengajar atau sebagai pendidik dengan segala kewenangannya, serta menempatkan pembelajar atau siswa, murid atau mahasiswa sebagai pihak yang bersifat pasif dan hanya bersifat menerima. Kemudian di sini ada makna istilah pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Umar Harmalik pada tahun 1999, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusia atau material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dan mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian menurut McDonald, pembelajaran itu keseluruhan peraturan kegiatan yang memungkinkan dan berkenaan dengan terjadinya interaksi belajar mengajar. Kemudian menurut Z. Dors, SJ, proses belajar mengajar atau pembelajaran itu membantu siswa atau pelajar mengembangkan potensi intelektual yang ada padanya. Proses pembelajaran yang juga merupakan proses pendidikan yang dilangsungkan di dalam lembaga yang mengadakan proses pembelajaran itu. Kemudian menurut D. Sujana, pembelajaran itu adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik atau membantu siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Nah, jadi dari pengertian tersebut nampak bahwa pembelajaran itu merupakan proses yang kompleks karena di dalamnya mencangkup sebuah proses atau kegiatan belajar dan kegiatan mengajar. Jadi intinya pembelajaran itu adalah interaksi edukatif antara siswa dan guru untuk mencapai tujuan belajar. Jadi siswa itu berperan aktif memanfaatkan proses belajar, sedangkan guru itu bertugas menciptakan kondisi belajar yang efektif sesuai kurikulum, kemudian juga memilih metode yang tepat, metode yang belajar yang tepat. Kemudian di sini ada hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah proses interaksi yang terjadi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar. Jadi di sini ada 3 macam, yaitu pendidik, peserta didik, dan sumber belajar. Dalam suatu lingkungan pendidikan untuk mengubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik dan tentunya mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Lalu proses ini bertujuan memberikan bimbingan agar peserta didik itu dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai baru secara optimal. Kemudian di sini ada beberapa komponen utama hakikat belajar. Komponen yang pertama yaitu interaksi. Jadi inti dari pembelajaran itu adalah adanya hubungan timbal balik antara guru dan siswa, baik secara langsung atau tatap muka maupun tidak langsung dengan bantuan media pembelajaran.
Kemudian yang kedua yaitu perubahan perilaku. Jadi pembelajaran itu adalah proses untuk membantu peserta didik mencapai perubahan yang positif dalam diri mereka. Itu meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Komponen yang ketiga yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar atau sumber belajar sangat penting untuk mendukung proses perubahan perilaku seorang peserta didik. Yaitu yang keempat, tujuan tertentu. Jadi komponen yang keempat itu pembelajaran dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya dan memperoleh hasil belajar yang diinginkan. Nah, ini untuk pengertian hakikat pembelajaran yang saya jelaskan. Kemudian di sini ada model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu merupakan tingkatan tertinggi dalam kerangka pembelajaran karena mencakup keseluruhan tingkatan. Lingkupnya yaitu keseluruhan kerangka pembelajaran karena memberikan pemahaman dasar atau filosofis dalam pembelajaran. Dalam model pembelajaran, terdapat strategi yang menjelaskan operasional alat atau teknik yang digunakan siswa dalam prosesnya. Selanjutnya di dalam strategi pembelajaran ada metode pembelajaran yang menjelaskan sebuah langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian di sini ada ciri-ciri model pembelajaran. Yaitu ada 5 ciri-ciri ya. Yang pertama berbasis teori. Jadi berbasis teori ini model pembelajaran selalu berdasarkan landasan teori yang kuat, baik itu dari teori belajar, psikologi, pendidikan, dan maupun pendekatan pedagogik. Jadi artinya setiap langkah dalam model pembelajaran itu tidak dibuat asal-asalan, tetapi juga dirancang secara sesuai prinsip ilmiah agar proses mengajar itu efektif. Jadi belajar mengajar itu bisa efektif gitu. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu ciri-cirinya bertujuan. Jadi model pembelajaran dirancang dengan tujuan pembelajaran yang jelas, baik itu tujuan pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Jadi tujuan ini menjadi arah utama dalam memilih sebuah metode, strategi, dan media pembelajaran. Lalu yang ketiga, ciri-cirinya berdampak. Jadi setiap model pembelajaran harus memberi hasil atau perubahan nyata terhadap seorang peserta didik. Jadi dampak ini bisa berupa peningkatan pemahaman, kemudian perubahan sikap, peningkatan keterampilan, ataupun motivasi belajar. Lalu yang keempat, yaitu berpedoman. Jadi model pembelajaran itu memiliki langkah-langkah dan prosedur yang jelas sehingga bisa dijadikan sebuah pedoman bagi guru dalam mengajar. Jadi dengan pedoman ini, proses pembelajaran itu menjadi terarah dan konsisten. Kemudian ciri-cirinya yang kelima, sistematis. Model pembelajaran dirancang secara struktur dan terencana. Dimulai dari perumusan tujuan, pelaksanaan strategi, hingga evaluasi hasil belajar. Nah, hal ini memastikan bahwa pembelajaran itu berjalan secara logis, efisien, dan mudah diterapkan bagi peserta didik. Jadi kesimpulannya model pembelajaran itu bukan hanya sekedar cara mengajar, tetapi juga merupakan kerangka berpikir dan bertindak secara ilmiah maupun terarah, berdampak, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini untuk pengertian model pembelajaran ya. Lalu di sini ada contoh model pembelajaran.
Jadi model yang pertama itu adalah model pembelajaran kooperatif. Jadi siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah, yaitu siswa itu fokus pada penyelesaian masalah yang nyata untuk melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi dan juga pemecahan sebuah masalah. Lalu contoh yang kedua yaitu model pembelajaran langsung. Jadi materi yang disampaikan itu secara langsung ya oleh guru kepada siswanya. Biasanya melalui sebuah ceramah dan demonstrasi. Lalu contoh yang keempat yaitu model pembelajaran kontekstual, yaitu menekankan hubungan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Nah, ini untuk contoh model pembelajarannya. Kemudian saya lanjut ke pembahasan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam hal ini, strategi pembelajaran menjadi kegiatan yang harus dikerjakan guru dan juga siswa. Pasalnya, strategi pembelajaran itu juga diartikan sebagai suatu set materi dan prosedur pembelajaran untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Dalam implementasinya, strategi pembelajaran terdiri dari berbagai macam teknik dan metode belajar, contohnya membaca, mengingat, mengulang, dan penerakan informasi. Nah, di sini juga ada beberapa poin penting strategi pembelajaran. Jadi yang pertama yaitu perencanaan. Strategi pembelajaran adalah sebuah rancangan atau perencanaan yang disiapkan sebelum kegiatan belajar itu dimulai. Jadi guru itu dapat memberikan sebuah cerita tentang tema atau konsep yang akan dipelajari. Setelah itu siswa dapat berdiskusi untuk melakukan analisa, sintesisa, dan evaluasi berdasarkan kasus atau masalah yang sedang dipelajari para siswa. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian kegiatan. Yaitu strategi ini mencangkup keseluruhan kegiatan yang akan dilakukan oleh guru dan siswa. Mulai dari bagaimana materi ini disusun hingga bagaimana siswa berpartisipasi. Jadi metode pembelajaran ini dapat menunjukkan bagaimana siswa itu melakukan sesuatu yang kemudian diamati dan dibahas di depan kelas. Lalu yang ketiga yaitu tujuan pendidikan. Jadi inti dari strategi pembelajaran itu adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang spesifik, seperti pemahaman konsep, pengembangan keterampilan, atau perubahan perilaku siswa. Jadi misalnya guru meminta siswa mengamati berbagai bentuk petualangan daun pada tumbuhan yang ada di sekitar rumahnya. Kemudian mereka itu dapat menyimpulkan ada berbagai jenis petualangan daun pada tumbuhan. Lalu yang keempat itu efektif dan efisien. Jadi tujuannya itu adalah agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan efektif, yaitu mencapai tujuan, dan secara efisien, yaitu tidak membuang-buang waktu dan sumber daya. Lalu yang kelima, melibatkan guru dan siswa. Jadi strategi pembelajaran bukan hanya aktivitas guru, tetapi juga melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Jadi selain memahami pelajaran, guru juga dapat melatih siswa bagaimana menghargai pendapat orang lain melalui metode diskusi kelompok atau kerja kelompok.
Lalu yang keenam itu komponen materi dan prosedur. Jadi strategi ini juga mencakup pemilihan dan pengaturan materi pelajaran serta prosedur kegiatan yang akan digunakan siswa. Jadi siswa itu dapat melakukan tugas proyek secara individu maupun itu secara kelompok. Kegiatan ini juga dapat melatih siswa untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Nah, ini untuk beberapa poin penting tentang strategi pembelajaran. Kemudian ada beberapa macam-macam strategi pembelajaran. Jadi macam-macam strategi pembelajaran yang pertama yaitu strategi pembelajaran inquiry. Jadi jenis strategi pembelajaran inquiry ini dilakukan dengan cara memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya secara kritis dan kreatif. Dalam strategi ini, siswa itu diajak untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang diajarkan melalui pengamatan, lalu melalui tanya jawab dan percobaan. Kemudian yang kedua yaitu strategi SPBM. Jadi strategi pembelajaran SPBM itu adalah jenis strategi pembelajaran dengan menggabungkan beberapa kegiatan pembelajaran yang fokuskan proses pemecahan masalah ilmiah. Lalu yang ketiga yaitu strategi koperasi atau disebut DSS. Metode pembelajaran DSS ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan dalam kelompok tertentu. Misalnya menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 orang sampai 6 orang yang memiliki latar belakang akademis, ras, atau gender, dan lain-lain. Lalu keempat, itu strategi peningkatan keterampilan berpikir atau disingkat SPKB. Jadi SPKB ini adalah model pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir siswa, yaitu dengan fakta-fakta atau pengalaman sebagai bahan untuk memecahkan suatu masalah. Misalnya materialnya akan membimbing siswa untuk menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai. Lalu yang kelima yaitu strategi pembelajaran cooperative script. Jadi strategi pembelajaran cooperative script ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberikan sebuah skenario atau naskah yang harus dijalankan oleh siswa dalam sebuah kelompok. Dalam strategi ini, setiap siswa memiliki peran yang berbeda-beda dan harus bekerja sama untuk menyelesaikan skenario atau naskah yang diberikan. Lalu yang keenam, yang terakhir yaitu strategi pembelajaran berbasis proyek. Jadi strategi pembelajaran berbasis proyek itu dilakukan dengan cara memberikan siswa tugas atau proyek yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam strategi ini, siswa itu diajak untuk mengembangkan keterampilan secara berpikir kritis, kreatif, dan problem solving. Nah, jadi ini keenam macam-macam strategi pembelajaran yang saya jelaskan. Lalu di sini ada metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran itu adalah cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana atau sebuah rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan juga praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran juga masih bersifat konseptual dan untuk mengimplementasikannya ke dalam kelas itu membutuhkan berbagai metode pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa strategi itu merupakan a plan of operation achieving something, sedangkan metode itu adalah a way in achieving it. Kemudian di sini ada beberapa
metode, ya ada 6 metode pembelajaran yang wajib kita ketahui sebagai pendidik, yaitu metode yang pertama, metode studi kasus. Yaitu metode studi kasus itu atau case study dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Jadi metode ini memanfaatkan situasi atau kasus tertentu yang dapat memberikan siswa itu pembelajaran bermakna dan bermanfaat. Lalu yang kedua itu metode demonstrasi dalam pembelajaran aktif. Metode demonstrasi juga sangat dianjurkan siswa. Siswa diberikan kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan materi yang dipelajari. Kemudian juga mereka itu memperagakannya di depan kelasnya. Lalu metode yang ketiga yaitu discovery. Metode discovery ini mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru. Jadi guru itu harus memotivasi bagaimana siswa itu menyimpulkan sendiri konsep atau formula yang sedang dipelajarinya. Lalu yang keempat, metode jigsaw. Metode jigsaw ini menghendaki siswa untuk belajar dengan berkelompok. Jadi guru dapat mendorong siswa untuk kerjasama dalam kelompok. Setiap anggota kelompok mendapat tugas untuk memahami dan mendalami bagian tertentu dari tema yang dipelajari. Kemudian setiap anggota kelompok menggabungkannya hasil belajarnya sehingga terbentuk satu pemahaman yang utuh. Jadi metode pembelajaran ini membuat siswa belajar mendengar dan belajar satu sama lain. Lalu kelima, metode diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok ini merupakan metode yang memungkinkan terjadi interaksi dan saling tukar pendapat, pengalaman, dan informasi. Metode pembelajaran ini tentu sangat menarik karena dapat mendorong siswa untuk berinteraksi dan saling membantu memahami pendapat berbeda-beda dari temannya yang mungkin muncul selama kegiatan berlangsung. Lalu yang keenam yaitu metode tugas proyek. Jadi metode tugas proyek ini adalah metode pembelajaran yang sangat menantang. Tentunya siswa itu harus melakukan riset ataupun eksperimen dan tak jarang harus langsung terjun ke dalam lapangan untuk melakukan pengamatan. Jadi metode ini menghendaki siswa untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi ini beberapa metode pembelajaran yang wajib diketahui bagi kita seorang pendidik. Nah, lalu kesimpulan dari PPT yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ini, belajar atau mengajar dan pembelajaran itu merupakan satu kesatuan proses yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan pendidikan. Belajar itu adalah proses perubahan perilaku atau pengetahuan pada peserta didik. Sedangkan mengajar itu merupakan upaya guru dalam membantu peserta didik mencapai perubahan tersebut. Pembelajaran juga menjadi bentuk interaksi antara keduanya dalam suasana yang terencana dan bermakna. Kemudian dalam praktiknya, pembelajaran itu memiliki hakikat sebagai proses yang berpusat pada peserta didik, bertujuan mengembangkan potensi dan kompetensi melalui pengalaman belajar yang aktif. Nah, untuk mewujudkannya, maka guru itu perlu memilih model pembelajaran yang sesuai sebagai kerangka atau pola kegiatan belajar. Dengan menggunakan strategi pembelajaran sebagai rencana menyeluruh untuk mencapai tujuan tertentu, serta menerapkan metode pembelajaran sebagai cara konkret dalam melaksanakan strategi tersebut di dalam kelas. Dengan secara keseluruhan,
Keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengintegrasikan pengertian, hakikat, model, strategi, dan model pembelajaran secara selaras dan secara efektif agar proses belajar itu menjadi lebih aktif, kreatif, dan bermakna bagi peserta didik, juga bagi kita semua ya. Nah, jadi itu kesimpulan dari keseluruhan PPT ini yang saya buat ya. Dan mungkin itu yang bisa saya paparkan atau sampaikan tentang materi pembelajaran ini. Dan mungkin itu yang bisa saya paparkan. Bila ada kesalahan atau kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Dan tetap sehat terus bagi kita semua yang menjalani perkuliahan ini. Dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.